tadi sebelum jenengan naik panggung kan terjadi insiden pada saat pelantikan oleh Muhyiddin. Bagaimana Gus menyikapi kejadian tersebut? Iya, biasa saja. Artinya kalau itu Muhyiddin ya kita dihadapi dengan sabar, legowo, karena mereka itu adalah sama-sama saudara kita sesama bangsa. Kita paham, jangan terjadi sampai sampai adu fisik, jangan sampai, karena kita sama-sama bangsa Indonesia. Kita ini datang, PWI datang, Laskar Sabila datang, ini adalah untuk mencerdaskan masyarakat Tegal, supaya masyarakat Tegal ini keluar dari kejumudan, keluar daripada kezaliman orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang menciderai akidah, khususnya akidah dan ajaran-ajaran. Karena saya dengan Kiai Imaduddin Al-Badani dan beberapa kiai itu sudah membaca beberapa literatur kitab-kitab yang dikarang oleh Ba'alwi, itu ternyata sangat berbahaya sekali, sangat berbahaya sekali. Jadi dari di awalnya benar ya, Ahlussunnah mau wudu ya, mau wudu bab akhir. Tapi ketika sudah membahas klan mereka, membahas Abdurrahman dan Tarif, bahas ajaran mereka, itu langsung melenceng jauh. Makanya ini masyarakat Tegal ini harus tahu semua, dan itu adalah hak masyarakat Tegal untuk mengakui itu semua. Jadi kepada para Muhyiddin dan Ba'alwi jangan usah menghalang-halangi. Itu kan hak masyarakat. Biarkan masyarakat yang menilai. Itu nggak usah maksa-maksa. Biarkan masyarakat. Ini adalah hubungannya dengan hidayah dari Allah. Jadi kalau Allah itu memberikan petunjuk, sadar. Mudah-mudahan ya semua masyarakat Tegal bisa sadar. Kita bergerak bukan karena benci ke ini, bukan masalah. Kalau framing seumpama saya dengan keiman katanya benci orang, ya itu ya salah. Biarkan aja orang yang framing orang itu. Dan orang bergerak atas dasar fitnah itu nggak akan dibela oleh Allah. Makanya kita tenang. Jadi yang penting masyarakat Tegal sadar, bisa dapat pencerahan, mendengarkan ilmu yang benar, ilmuwan secara ilmiah. Bagaimana sih mereka itu hak masyarakat Tegal untuk mengetahui siapa itu Ba'alwi, siapa itu Ba'alwi, bagaimana nasabnya. Itu karena bukan masalah berkaitan dengan Ba'alwi ya, tapi karena mencangkokkan ke Rasulullah. Sedangkan mereka semua kan umatnya Rasulullah. Ketika ada orang yang mencangkokkan ke Rasulullah, itu maka masyarakat wajib mengetahui. Dan itu hak masyarakat untuk mengetahui siapa mereka. Semua orang yang mengaku-ngaku cucunya itu harus terverifikasi, dan masyarakat harus tahu ini yang cucunya benar, ini salah, ini yang hak, ini yang batil. Jadi kita bukan dalam rangka memecah belah, bukan, tapi at-tafriq bainal haqqi wal batil. Dulu Rasulullah juga sama, dituduhnya memecah belah. Dulu sama juga Rasulullah dituduhnya memecah belah. Dulu juga sahabat tuduhnya memecah belah. Padahal bukan, ini at-tafriq bainal haqqi wal batil. Membedakan, memisahkan antara hak dan batil. Supaya kenapa? Karena Allah merintahkan wala talbisul haqqa bil batil, wala talbisul haqqa bil batil, jangan kamu campur adukan ke hak dan batil. Wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Kamu menyimpan kebenaran sebenarnya kamu tahu. Itu enggak boleh. Jadi kewajiban PWI dan Laskar Sabila menyampaikan dan memisahkan dan ngasih tahu masyarakat begini jangan. Ketika ada Ba'alwi seumpama mbahnya bisa mi'raj sampai 70 kali, alhamdulillah bisa ya. Itu masyarakat harus diberitahu bahwa itu salah, itu sesat, nggak boleh. Kalau tidak diberitahu, sekarang kalau masyarakatnya sampai terdoktrinasi percaya ada mbahnya Ba'alwi itu bisa mi'raj 70 kali, ini akan berbahaya sama akidahnya masyarakat. Apa? Kata para ulama, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Ghazali, Imam Nawawi, manidda'a an-namra'an manidda'a annahu urija bihi ila sidratil muntaha faqad kafar. Barang siapa yang mengaku-ngaku dirinya pernah mi'rajkan oleh Allah ke sidratil muntaha faqad kafar. Apalagi kata Imam Nawawi mengatakan, man yaqtaqada an-namra'an urija bihi ila sidratil muntaha faqad kafar. Barang siapa kita nih seumpama orang ini didoktrin, muhibbinnya didoktrin tentang masalah mi'raj, kemudian muhibbinnya percaya ada sosok selainnya Rasulullah bisa mi'raj ke sidratul muntaha, yaitu Fagih Mugaddam, bagaimana hukumnya? Kan Imam Nawawi sudah ngomong, barang siapa yang beriktikad mempunyai keyakinan ada seseorang selainnya Rasulullah bisa mi'raj atau dimi'rajkan oleh Allah ke sidratul muntaha faqad kafar, itu ngeri itu sebetulnya. Maka ini kita harus memberikan pencerahan. Maka ketika warga NU dan kultur NU nah hitungannya kajian apa Allah mahdi kaumi fa innahum la ya'lamun. Allah mahdi muhibbin fa innahum fi dhulalin mubin. Nah, terus ke depan apabila terjadi insiden seperti itu seperti tadi lagi, bagaimana pesan Gus untuk anggota PWI Laskar Sabila? Hindari adu fisik, sabar, tawakal, serahkan kepada Allah. Tapi kalau mereka ngengkel, lihat mereka qatilul ladina yuqatilun, karena mereka melawan lagi. Kenapa? Karena kita juga punya kekuatan. Apa sebabnya? Sebab masyarakatnya harus dibela. Tidak mungkin kita membiarkan masyarakat Tegal itu selalu dalam kesesatan yang didoktrinkan oleh kaum Ba'alwi. Enggak mungkin kita merelakan. Karena di Tegal ini banyak
yang mondok di pesantren Buntet di mbah saya dan di abah saya, bahkan di saya. Jadi ada kewajiban secara moral untuk memberikan petunjuk kepada masyarakat. Jadi ketika masyarakat itu ada masuk akidah yang tidak benar, ya saya punya kewajiban untuk memberikan penjelasan. Bukan untuk benci, bukan saya tidak benci. Benci atau mereka ataupun mereka itu merasa terganggu, itu kan salah mereka sendiri. Kenapa mereka seperti itu? Sebetulnya kalau mereka itu hidup di Indonesia, udah nggak usah mengklaim-klaim, jangan bilang ilmi, ya udah jangan ngaku cucunya Rasulullah, cukup jadi umatnya Rasulullah bisa. Kemudian juga nggak usah lah doktrin-doktrin kayak apa sih mbahnya mereka itu bisa mengatur Gusti Allah. Itu adalah Allah itu ketika menurunkan musibah itu sudah dapat izin dari Habib. Sehingga musibah yang ada di dunia ini berdasarkan rekomendasi dari Habib. Itu ajaran sesat begitu. Nggak usah didengungkan. Itu kenapa itu sesat, dan saya dan orang itu nggak mungkin membiarkan masyarakat seperti itu. Jadi andanya harus diam. Kalian bahagia itu jangan sampai mengeluarkan akidah-akidah yang sesat. Kalau anda seperti itu, maka pribumi ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, Nahdlatul Ulama. Madhabnya Asy'ariyah, Maturidiyah, Imam Ghazali, Imam Abdul Qasim Al-Junaidi, Al-Baghdadi, sudah jelas Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Anda jangan berlawan, nanti akan menghadapi arus yang sangat besar. Ketika menghadapi arus, jangan salahkan. Jadi kalau andanya dia biasa memberikan keterangan ke NU Ahlus Sunnah wal Jamaah dan tidak menyesatkan umat, tidak jadi masalah. Ikhwanuna fiddin, saudara dalam agama. Tapi kalau sudah menyesatkannya harus diluruskan, bukan benci. Ya. Terima kasih Gus.